Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Maka kita harus tahu teknik-tekniknya. Maka Quran memberikan 3 cara. Yang pertama apa tadi? Bil hikmah. Apa tadi bil hikmah? Bil hujjah. Tapi orang-orang Indonesia diterjemahkan bil hikmah apa? Bijaksana. Ya, sebenarnya bil hikmah itu bukan bijaksana. Bisa juga bijaksana. Karena seseorang itu akan dianggap bijak kalau dia punya ilmu, dia punya wawasan, punya pemahaman yang luas, dia akan bijak. Nah, orang yang tidak bijak itu memang orang yang dangkal. Baru tahunya sepotong-sepotong, dia sudah memberikan fatwa, sudah menyesatkan orang lain. Nah, itu biasanya tidak bijak. Nah, orang yang bijak itu adalah ada kaitannya dengan wawasan dia sendiri. Betul? Maka metode dakwah yang pertama itu adalah bil hikmah. Yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah. Apa itu mau'izah hasanah? Memberikan pelajaran-pelajaran yang konkret yang bisa diambil teladan oleh mereka. Pelajaran apa? Yang dibutuhkan oleh umat itu adalah bagaimana Islam itu sebagai solusi. Jadi kalau ibu bapak dakwah kepada orang-orang awam, mereka tidak butuh itu dalil. Orang yang tidak sekolah pakai dalil, tidak masuk di akal dia. Tapi yang dia perlukan apa? Dakwanya dakwah bilhal, dakwah yang konkret. Oh, kalau dia kelaparan, dia kasih makan. Kalau anaknya putus sekolah, ya sekolahkan. Itu yang paling banyak saya alami di NTT, di Kupang. Orang-orang tua di sana rame-rame menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Karena mereka tidak punya biaya, tidak mampu menyekolahkan anaknya, diserahkan ke saya bawa ke Jakarta, saya sekolahkan anak itu sampai perguruan tinggi. Ya, mereka pulang-pulang sudah punya akhlak yang luar biasa. Pada akhirnya ayah ibunya itu masuk Islam. Siapa yang dakwah kepada ayah ibunya? Bukan saya lagi. Yang dakwah itu adalah anak-anak mereka yang sudah kita bina. Sampai ke Timur Tengah saya kirim anak-anak mereka. Bayangkan, orang baru masuk Islam, kita kuliahkan di Sudan, kita kuliahkan di Irak. Supaya apa? Supaya nanti mereka menjadi ustadz dakwah yang bijaksana kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Jadi al-mau'izah al-hasanah ini adalah salah satu cara metode dakwah yang paling efektif kepada orang-orang yang awam. Islam itu agama solusi. Makanya kalau di Kristen itu dulu ada namanya ajaran kasih sayang. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam Islam, konsep kasih sayang yang seperti itu jauh lebih hebat dan jauh lebih mengikat. Contoh, ada hadis mengatakan apa, Bu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak termasuk orang yang beriman sampai kamu mencintai saudaramu yang bukan saudara kandungmu. Kau cintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Wah, ini adalah konsep kasih sayang. Konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah diancam oleh Allah dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa itu pendusta agama? Bu, tahu siapa pendusta agama, Bu? Siapa? Siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, membiarkan yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Oh, diancam dalam Al-Quran pendusta agama. Anda sholat, Anda puasa, Anda pergi haji mondar-mandir, Anda umrah, tapi kalau membiarkan tetanggamu kelaparan, membiarkan anak yatim terlantar, Anda adalah pendusta agama. Anda bukan orang yang beriman sejati. Sejauh itu Islam memberikan ultimatum kepada orang-orang yang mengaku beriman. Lebih konkret mana dengan agama Kristen? Di Kristen hanya sebuah teori saja, konsep. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Konkretnya seperti apa? Tidak dijelaskan. Tapi di Quran dijelaskan, di hadis dijelaskan.
maka lebih konkretnya lagi apa? Kita diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari harta net yang kita miliki. Kepada siapa zakat itu diberikan? Kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Zakat itu disalurkan kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa banis sabil. Apa lagi? Wa fi sabilillah. Ada 8 itu. Jadi Islam itu ajarannya konkret, implementatif, tidak teori. Makanya dakwah yang kedua tadi metodenya itu berhasil. Al-mau'idu al-hasanah, memberikan contoh yang jelas. Anda mengatakan agama Islam agama kasih sayang, buktinya apa? Saya buktikan, datang saya ke NTT. Oh, mereka menyerahkan ke saya anak-anaknya, saya bawa naik pesawat terbang sampai Jakarta, kita kasih makan enak-enak, dikasih pendidikan yang bagus, dikasih uang jajannya. Hal itu membuat orang tua mereka gembira, bahagia, dan akhirnya orang tuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang baik. Lalu yang ketiga apa caranya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Oh, ini kita disuruh apa? Berdebat, berdialog. Dengan siapa kita debat? Oh, dengan pendeta-pendeta yang ngeyel, dengan tokoh-tokoh agama yang konfrontatif. Ya, seperti siapa? Itu Muhammad Kece. Tahu Muhammad Kece itu? Namanya Muhammad Kece. Sudah ditonjokin sama Napoleon Bonaparte. Singa daratan Eropa mau dilawan. Oh, Napoleon Bonaparte itu adalah singa daratan Eropa, mau dilawan, bertinju, KO. Alhamdulillah, Napoleon ternyata beliau seorang irjen, pangkat bintang 2. Allahu Akbar, luar biasa beliau membela agamanya. Oh, ditonjok-tonjok sampai memar-memar itu Muhammad Kece. Memang dalam Islam murtad itu sanksinya apa? Hah? Dibunuh dalam Islam. Kata Nabi apa? Man baddala dinahu faqtulhu. Siapa yang merubah mengganti agamanya alias murtad, bunuhlah dia. Lumayan dia masih penyok-penyok. Masih ada nyawanya, ya kan? Oh, kalau sempat apa bisa nyawanya hilang itu. Sudah murtad, ngejek-ngejek Islam pula lagi, ya kan? Dalam Islam tidak boleh begitu. Saya dari Kristen masuk Islam, tidak pernah saya ngejek-ngejek Kristen. Saya kalau menjelaskan Kristen itu dengan dalil. Kalau dengan dalil bukan berarti mengejek. Bukan mengejek. Itu namanya apa? Memberikan penjelasan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan. Yang sifatnya mengejek itu tidak ilmiah. Dan mengejek tidak boleh dalam Islam. Silakan dibuka Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 108. Dilarang oleh Allah kita mengejek agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina Tuhan-Tuhan mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, nanti mereka akan membalas mengejek Allah lebih parah lagi daripada kita. Bighairi ilmi, tanpa ilmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Muhammad Kece ditangkap, Ustadz Yahya Woloni pun ditangkap. Kenapa ditangkap? Ya mungkin metode dakwah beliau ada beberapa mungkin yang kurang pas, yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh mengejek, mencaci, menghujat tidak boleh, karena orang akan lari nanti meninggalkan dakwahmu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut, kata Allah. Seandainya engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Ya, niscaya lan faddu min haulik,
orang-orang yang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Makanya saya kalau dakwah, Bu, lembut-lembut kayak sekarang lembut saya ngomongnya ini. Ya. Dan ini sudah paling lembut suara saya ini. Tidak boleh kasar, mengejek tidak boleh, itu ayatnya. Oh, mentang-mentang orang Kristen menyembah Yesus, oh lalu dihujat, oh itu salibnya kayak tiang gantungan, apa itu? Tidak boleh. Di kampung saya suka begitu, oleh anak-anak berantem, ngejek-ngejek. Nggak boleh itu. Itu ada aturan di dalam Al-Quran, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara dialog, alhamdulillah saya banyak berhasil, Bu. Banyak berhasil. Jadi saya tidak lari dari koridor itu. Kalau orang tanya, Ustaz Nababan kenapa banyak bisa mengislamkan orang banyak? Sampai ratusan orang mengislamkan orang. Kenapa? Karena saya kembali kepada aturan Al-Quran. Metode Al-Quran berhasil. Kalau kita menyimpang dari Quran, gagal. Betul nggak? Kita mengikuti Al-Quran, petunjuk Quran. Itu membuat kita berhasil. Dan satu orang Bapak Ibu bimbing, Bapak Ibu menjadi jalan, orang dapat hidayah. Kata Nabi apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalaulah melalui perantaraanmu Anda menjadi wasilah, menjadi media, menjadi sebab orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu nilainya, kata Nabi, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang menjadi jalan hidayah kepada orang lain. Subhanallah. Makanya kita ini harus berusaha. Kalau ada teman kita, sahabat kita yang non muslim, dakwahi dia, jangan dibiarkan. Dakwahi mereka. Karena nanti kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tadi Pak Ketua kita, Pak Mukhlas, mengatakan bahwa saya itu banyak ekspansi dakwah ke daerah Indonesia Timur dalam rangka menjalankan misi itu tadi. Metode yang saya kembangkan adalah metode dakwah dalam Al-Quran. Kalau Idul Adha, saya itu bawa kurban sapi ke sana, minimal 20 ekor sapi. Saya bagi-bagi. Yang kebagian bukan hanya orang Islam, orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta kita kasih. Supaya apa? Supaya muncul rasa mahabbah dalam hatinya, cinta kepada Islam. Dan itu berhasil, Bapak Ibu. Berhasil. Setiap Idul Adha itu kita ada saja orang minta masuk agama Islam, merubah paradigma mereka tentang Islam. Alhamdulillah. Ada orang tanya, Ustadz apa boleh ngasih daging kurban sama orang Kristen? Boleh. Yang tidak boleh itu membagi zakat. Karena zakat itu adalah ibadah yang mahdoh. Zakat tidak boleh dibagi sama orang Kristen. Tapi kalau kurban itu sebagai syiar, hanya syiar saja. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukan darah dan daging itu yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itu apa? Ketakwaan kamu, kata Allah. Dan itu ad-syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berangkat dari ketakwaan hatinya. Jadi hewan kurban itu adalah syiar agama Islam, makanya tidak bisa ditukar dengan rupiah, dengan uang. Nggak bisa. Harus menyembelih hewan kurban setiap tahun, ya. 4 hari berturut-turut. Pertama pada 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar. Kemudian 3 hari Ayamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Itu 4 hari berturut-turut adalah hari di mana kita untuk mensiarkan Islam lewat ibadah kurban. Masya Allah, ini kita berhasil menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang seperti itu. Oleh karena itulah hari ini Bapak Ibu, tema kita adalah pentingnya kembali kepada Al-Quran. Setiap kita kalau ingin berhasil, jangan lari dari Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tapi belakangan ini saya lihat orang-orang Islam sudah sepele dengan Al-Quran. Anggap enteng sama Al-Quran. Hal inilah dulu mungkin yang betul-betul membuat Nabi risau. Pak, Bu, dulu Nabi sebelum meninggal sering risau.
Apa yang dirisaukan Nabi? Apa yang dirisaukan Nabi, Bapak Ibu? Nabi tidak risau tentang nasib umatnya, nanti bagaimana kalau aku meninggal, miskin-miskin umatku. Tidak risau Nabi. Yang paling Nabi khawatirkan, yang paling Nabi risaukan apa? Kalau Nabi nanti meninggal dunia, ya, kemudian sepeninggal Nabi itu adalah dia khawatir betul tentang nasib Al-Quran yang akan disepelekan. Nasib apa, Bu? Nasib Al-Quran. Nabi itu curhat kepada Allah. Sampai-sampai curhat Nabi kepada Allah itu diabadikan dalam Al-Quran. Di mana di Al-Quran? Silakan dibuka di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Nabi curhat kepada Allah seputar nasib Al-Quran. Wa qala ar-rasul, Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Masya Allah. Ya Rabb, kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan nanti dari umatku sepeninggalku, yang paling aku risaukan, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka umatku, kata Nabi, sepele kepada Al-Quran, meremehkan Al-Quran, anggap enteng sama Al-Quran. Dan itu sekarang sudah terjadi belum, Pak? Bu, sudah lama kita mengalami itu, meninggalkan Quran. Kalau Muhammad Abdu pernah melontarkan sebuah pertanyaan, limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa sekarang ini umat Islam mengalami kemunduran di sana sini, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang ekonomi, di bidang politik? Kenapa umat Islam mengalami kemunduran di sana sini? Wa taqaddama ghairuhum, sementara orang-orang di luar Islam, orang kafir, orang non muslim terus mengalami kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Mereka maju meninggalkan kita. Jawabnya apa? Yang membuat umat Islam itu terbelakang, Bapak Ibu, ketika kita lari dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan itu sudah dirisaukan Nabi 15 abad yang lalu. Bu, terbukti nggak sekarang? Saya tadi lewat mau ke sini ke masjid, itu jalanan penuh. Laki-laki perempuan dengan pakaiannya yang Masya Allah. Begitu masuk ke masjid, tidak ada 1%-nya dari jumlah orang yang hadir di tempat yang terbuka tadi. Masya Allah. Ini buktinya jauh daripada Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Itu sudah Nabi risaukan dulu itu. Kenapa, Bapak Ibu? Sebab kehormatan kita, wibawa kita, haibah kita, kemuliaan kita, ketinggian kita sebenarnya adalah bersama Al-Quran. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau orang Islam sudah jauh dari Al-Quran, apa yang terjadi? Yang terjadi kita ini, Pak, udah nggak ada lagi wibawa, nggak ada lagi izzah, nggak ada lagi muruah kita di mata orang kafir, itu nggak ada. Dan orang-orang non-Muslim itu tahu, Pak, ilmuwan-ilmuwan non-Muslim itu tahu kalau kehebatan orang Islam di mana? Di Al-Quran. Kalau kita komitmen kepada Al-Quran, wah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Termasuk saya baca biografi Habibie ketika kuliah di Jerman. Di kampusnya itu cuma ada 3 orang terpintar, tercerdas. 3 orang itu adalah 2 orang Yahudi, 1 orang Indonesia, Pak Habibie. Yang rata-rata IQ-nya itu Masya Allah di atas 140. 3 orang itu. Lalu satu malam Habibie bertanya kepada 2 orang Yahudi itu, karena ilmunya, kecerdasannya di atas Habibie sedikit. Dia tanya, bagaimana cara Anda untuk mengasah otak, mengasah kecerdasan Anda? Kok otak Anda itu IQ-nya kok tinggi sekali? Apakah faktor makanan?
Ataukah karena faktor keturunan? Ataukah faktor Anda rajin membaca? Atau karena faktor apa? Kata dua orang Yahudi itu, saya ini diberikan kecerdasan, kalau sudah jam 2 malam saya selalu membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Merinding saya baca ceritanya Pak Habibie itu. Orang Yahudi ini selalu membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu adalah mencerdaskan. Bukan saja mendapatkan pahala, orang yang selalu membaca Al-Quran itu akan semakin cerdas dia, terlebar, terbuka lebar wawasan dia kalau sudah selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi, sumber berita. Subhan